Bah, bentar. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Balagha risalatihi wa addal amanah wa kashafallahu bihi gummah wa jahadu fi sabilillahi haqqa jihad hatta atahul yaqin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman khaifina bika wa nakhshaka ya Rabb ya Rahman ya Rahim ya Rabbana taqabbal min du'a. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita dua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu nikmat iman dan juga nikmat sehat. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tafsir dari surat Al-Baqarah ayat 102 sampai 103, di mana di sini menceritakan tentang istighalul yahud bisihri wasyu'udah watolasim, itu di mana menjelaskan tentang orang-orang Yahudi pada saat itu mereka mempelajari tentang ilmu persihiran. Bagaimana penjelasannya? Insyaallah kita akan membahas poin intinya surat Al-Baqarah ayat 102 sampai 103. Namun seperti biasa, sebelum kita membahas inti daripada surat Al-Baqarah ayat 102 dan 103 ini, kita akan membaca terlebih dahulu. Mangga atas Pak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضار
ضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولقد علموا لمن اشتراه في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون Taib, kembali ke 102. Wattaba'u ma, apa hukumnya Pak? Matabi'i. Tatlu syayatin, asyayatin alif lam syamsiyah ya-nya matabi'i tin matabi'i. Ala matabi'i mulki Sulaiman. Sulaiman madlin mannya mad arid li sukun. Wa ma matabi'i kafara Sulaiman madlin dan juga matabi'i. Walakinna wala matabi'i kinna gunnah asliyah walakinna syayatina alif lam samsiyah ya-nya matabi'tinya matabi'i kafaru matabi'i yu'allimuna matabi'i yu'allimuna nasa alif lam syamsiyah dibaca gunnah kemudian matabi'i wa kafaru yu'allimuna nasa asir alif lam syamsiyah wa ma unzila mad jaiz munfasil. Alhamdulillah nya tos tiasa ngabentenkeun mana mad jaiz mana mad wajib. Wa ma unzila alif ikhfa unzila alal malakaini alif lam qamariyah kaini mad lin biba matabi bibabil haruha matabiru matabi wama matabirut mad arid li sukun wama matabi'i yu'allimani matabi'i min ahadin izhar min ahadin hatta izhar hatta matabi'i matabi'i yaqula mad jaiz munfasil in gunna asliya innama matabi'i nahnu fitnatu ikhfa fala matabi takfur. Itu apa ro-nya di sana tafhim. Fayata'allamuna matabi'i minhuma idhar kemudian maknya matabi'i maknya lagi mumtaz yufarriquna ya bihi mad silah qasira baina madlin bainal mar'i alif lam qamariyah mar'i ro-nya ro tafhim bainal mar'i wa zawji waz madlin wa ma matabihum bidari mimma timada piba apa ikhfa syafawi dorin apa itu di situ mad lazim musaqal kalimi. Jadi di bab mad lazim musaqal saqal itu artinya berat Pak. Jadi wa ma hum bidarrina seperti
waladdallin. Nah, ini juga sama. Setiap ada yang tasydid ditahan dulu. Bidharrina. Nah, gitu kan. Rina mato bihi matsilah min ahadin idhar. Idhar juga ilahnya mato bi iznillah. Biiznillah alif lam syamsiah kemudian dibaca tafhim. Wa yata'allamuna mato bi ma mato bi yadurruhum mimati madapi waw idhar syafawi lahnya mato bi yang fa'uhum ikhfa walaqad qalqalah sugro alimu ya laman ishtara ra-nya mato bi kemudian dibaca tafhim hu ma mato bi lahu madzilah qasira ma lahu fil akhirati alif lam qamariyah a-nya dibaca mata bi khirati min khalaq izhar laknya mad arid li sukun wala bi sama syarau bihi ma mata bi syarau mad lin bihi ya namanya mad silah to tawilah anfusahum ikhfa lau mad lin ka mato bi lau ka nu mato bi ya'lamun mad arid li walau madlin annahum gun asliyah kemudian mim mati menghadapi hamzah izhar syafawi a-nya mato bi manu mato bi wattaqau madlin la masu mato bi batum tanwin menghadapi mim idgham bi gunnah min ing izhar min ing namanya ikhfa min indillahi alif lam syamsiah dibaca tarqiq Allah min indillahi khair mad apa khair mad al sukun lau madlin ka matot lau kanu ya'lamun mumtaz mad al sukun alhamdulillahnya Pak sering diulang-ulang ketika kajian akhirnya apa sekedik-sekedik narep Pak abdi kapungur gitu nalika ngaos sareng pun guru nalika alif yaitu sekitar usia kelas 5 kelas 6 jadi nalika ngaos tafsir sareng pun guru dibahas lah hukum tajwidnya anu kawitna teu tiasa karena sering ikut kemudian mendengarkan jadi terang oh kieu hukumna itu di sana pami diajar di kelas mah tenarep Pak diajar di kelas mah hese narepna tapi nalika praktek sareng pun guru alhamdulillah bisa seperti itu silakan dibaca dulu Pak siapa Pak Dani misalnya siapa mangga Pak Dani Pak Andi mana siapa mangga atau siapa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر وما أنزل ulangi Pak dari wama yu'allimani wama unzila على الملكين ببابل وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما ننبت لكم فلا تكفر فيتعلمون منهما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من
يشروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. Baik, silakan dibaca artinya, Pak. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di bukit Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu. Sebab itu janganlah kafir. Maka mereka mempelajari dari keduanya malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihir kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh mereka sudah tahu, barang siapa membeli menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir sekiranya mereka tahu. Dan jika mereka beriman dan bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik sekiranya mereka tahu. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pada pembahasan sebelumnya menceritakan tentang ada di antara golongan orang-orang Yahudi yang mereka sendiri membenarkan apa yang di dalam kitab Taurat. Namun ternyata ketika Taurat menjelaskan tentang ciri-ciri kenabian dan juga bagaimana tanda-tanda Nabi, ketika datangnya Nabi Muhammad SAW, ternyata mereka mengkufuri dari isi Taurat. Tapi mereka menganggap bahwasanya tidak akan masuk surga kecuali dari golongan Yahudi. Ataupun misalkan kalau ada orang Yahudi masuk neraka hanya ayyam ma'dudat, hanya beberapa hari saja. Artinya mereka menandakan bahwasanya kami itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala menentang bahwasanya justru mereka itu ada termasuk orang-orang yang memang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau diibaratkan Pak, orang yang paling katakanlah Pak, orang yang paling buruk itu setelah mengetahui ilmu, setelah ilmu datang kepadanya, setelah pemahaman datang kepadanya, namun ia dengan ilmu yang diketahui menentang Pak. Artinya seperti ini Pak, setiap daerah, setiap kantor, setiap lembaga memiliki hukum atau cara bermain masing-masing Pak. Artinya memiliki tata krama, memiliki ahkam hukum masing-masing Pak. Dan ketika hukum tersebut dilanggar, kalau misalkan orang belum mengetahui masih ada wajar, toleran dan sebagainya. Tapi kalau diibaratkan pembuat hukum, bahkan yang menyaksikan sendiri atau yang mengusulkan hukum, dan dia termasuk orang yang pertama kali melanggarnya, maka itu termasuk orang yang paling buruk. Dan itulah Pak yang dirasakan oleh orang-orang Yahudi ketika mereka mendengar bagaimana kalam Allah, yaitu kalam Allah pada saat itu, tapi ternyata mereka termasuk orang yang paling awal mengingkari daripada wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Pada ayat ini Pak, ayat 102 menjelaskan tentang pada saat itu Pak, ada asbabun nuzul, ada sebab-sebab turunnya daripada ayat ini. Qala Muhammad bin Ishaq qala ba'du ahbaril yahud. Pada saat itu Pak, ahbar apa Pak? Ahbar itu jamak dari rohib, artinya para pendeta atau ulama-ulamanya Yahudi. Pada saat itu mereka mengatakan, ala ta'jibuna min Muhammad, apakah engkau itu tidak takjub kepada Muhammad? Yaz'umu anna Sulaimana kana nabiyan, bahwasanya Muhammad itu menganggap Nabi Sulaiman itu adalah seorang nabi. Kenapa Pak? Yang dianggap oleh orang-orang Yahudi
bahwasanya Nabi Sulaiman itu adalah seorang tukang sihir, Pak. Itu di sana. Jadi anggapan Yahudi itu bahwasanya Nabi Sulaiman itu adalah tukang sihir atau pakar daripada sihir. Sehingga orang-orang Yahudi pada saat itu, Pak, mengatakan ala tu'ajibuna min Muhammad yaz'umu anna Sulaiman kana nabiyan. Apakah engkau tidak takjub atau tidak heran kepada Muhammad yang mengatakan bahwasanya Sulaiman atau mereka katakan Solomon, Pak, yaitu seorang nabi? Bukankah Solomon itu atau Sulaiman itu adalah seorang kahin, seorang ahli sihir? Wallahi ma kana illa sahiran. Mereka mengatakan, ini dari ahbarnya sendiri, Pak, dari rahimah sendiri. Wallahi, demi Allah, tidaklah Sulaiman itu kecuali apa? Tukang sihir. Ketika orang Yahudi mengatakan seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma kafara Sulaiman. Sungguh Sulaiman itu tidak kafir. Apa, Pak? Di dalam kalimat kafir di sini, kafara di sini menanda apa? Allah Subhanahu wa taala menggunakan istilah sihir dengan kalimat kafar. Artinya apa? Bahwasanya sihir itu termasuk daripada min kabairi dzunub, daripada dosa yang sangat besar. Imam Ahmad, Imam Malik, dan juga Imam Abu Hanifah, jumhur ulama mengatakan ketika ada seorang kahin, ada seorang yang tukang dukun, Pak, maka yuktal, itu wajib untuk dibunuh, Pak. Illal wahid, kecuali Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan tidak wajib dibunuh, kecuali kalau dia itu apa? Memadorotkan orang lain, baru wajib untuk dibunuh. Artinya bahwasanya perbuatan sihir itu atau praktek perdukunan, Pak, merupakan dosa yang besar. Kenapa? Ketika ada orang yang datang saja, Pak, kepada tukang nyapami orang mah disebut mu'arif, atau orang yang orang pintar, atau bahasa orang Nusantara Pak, tempat panarosan. Nah, tempat panarosan gitu kan. Karena memang katanya dia itu bisa menjawab menghasilkan solusi untuk dagangan kami gitu kan. Nah, itu di sana, Pak. Maka ketika ada orang, Pak, yang menemani saja, Pak, datang, walaupun tidak membenarkan, maka apa, Pak? Sholatnya selama berapa, Pak? Arba'ina yauman la yuqbal. Selama 40 hari penuh tidak diterima, Pak. Terbayang, Pak. Baru saja datang, Pak. Teu narosan naon, Pak, nganyumpinya nunggul artosna apa? Dia itu ada niat. Ketika membenarkan, maka apa? Pak asyraka, langsung jatuh ke dalam kesyirikan, dan syirik itu termasuk daripada apa? Dosa besar, termasuk daripada kekufuran. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma kafara Sulaiman, sungguh Sulaiman itu tidak pernah melakukan praktek penyihiran, Pak. Pak, ari Nabi Sulaiman teh saha, Pak? Murang kali dari murang kali ti saha, Pak? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu adalah apa? Anak dari Nabi Daud. Anak dari Nabi Daud alaihi wassalam. Maka para ulama ketika berdoa terkadang menggunakan dialek seperti ini. Allahumma ya muallima Daud, wahai Allah yang maha mengajarkan Daud. Wa ya mufahhima Sulaiman, wahai yang mengajarkan Sulaiman. Siapa, Pak, yang mengajarkan Sulaiman dan memberi pemahaman yang mengajarkan Nabi Daud dan juga memberikan pemahaman Sulaiman? Siapa? Allah. Maka ini salah satu dialek, Pak, dialek dalam berdoa. Allahumma ya muallima Daud wa ya mufahhima Sulaiman, alimni wa fahimni. Itu pas salah satu doa yang diajarkan oleh para ulama. Jadi Nabi Sulaiman ini adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam. Ketika pada saat itu, Pak, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kemudian dalam hadis yang lain, wa akhraja Tabari an Syahr bin Hausyab qalatil yahud unzuru ila Muhammad yukhallitul haq wal batil. Tadi ahbar yang tadi, salah satu rahib tadi, salah satu rahib dari Yahudi mengatakan bahwasanya Sulaiman itu adalah merupakan tukang sihir. Maka yang satunya lagi mengatakan unzuru ila Muhammad yukhallitul haqqa bil batil. Lihat, katanya kepada Muhammad, naon kenapa? Mencampurkan antara yang hak dan yang batil. Tuh, bayangkan, Pak. Nunuduh siapa ya? Orang Yahudi. Apa yang dikatakan? Muhammad itu katanya mencampurkan antara hak dan yang batil. Sebenarnya yang mencampur antara hak dan batil siapa? Mereka sendiri, Pak. Kenapa?
Bahkan dikatakan yazkuru Sulaiman ma'al anbiya, mengatakan katanya Sulaiman itu tergolongan daripada golongan anbiya. Afama kana sahiran yarkibur rih? Apakah katanya bukan tukang sihir kalau ada apa yang menaiki rih apa Pak? Angin. Allah Subhanahu wa taala Pak memberikan kepada Nabi Sulaiman kekuasaan yang tidak pernah dimiliki sebelumnya dan setelahnya Pak. Di antaranya apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan apa? Bahwasanya kerajaan jin di bawah apa kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika jin diperintahkan oleh Nabi Sulaiman, jin langsung taat Pak. Tapi jin pun pada saat itu tidak mengetahui tentang hal-hal yang gaib Pak. Kenapa? Karena buktinya ketika pada saat itu Nabi Sulaiman alaihissalam terdiam Pak di atas kursi selama 70 tahun, tidak ada dari bangsa jin yang mengetahui bahwasanya Nabi Sulaiman telah wafat. Kapan mereka mengetahui Nabi Sulaiman alaihissalam telah wafat? Yaitu ketika tongkat yang dipegang oleh Nabi Sulaiman dimakan oleh rayap dan terjatuh pada situ Nabi Sulaiman. Akhirnya bangsa jin pada itu mengatakan, oh pantas katanya selama 70 tahun tidak ada perintah, tidak ada amru apapun, ternyata Sulaiman telah wafat. Dan ini menandakan bahwasanya Pak, jin pada situ Pak tidak pernah artinya Pak mengetahui tentang hal-hal yang gaib. Kapan Pak mereka mengetahui hal-hal yang gaib? Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman walamma taraku dinallahi ittaba'u badalan anhu ma tattaqawwalahu asyayatin kadzaban alal mulki Nabi Sulaiman. Ketika pada saat itu Pak, orang-orang Yahudi itu memang dengan jelas mereka itu apa? Orang yang membangkang, mereka meninggalkan kitab Allah, kemudian apa? Mereka membaca satu kitab Pak yang pada saat itu apa? Setelah wafatnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma kafara Sulaiman, sungguh Sulaiman itu Nabi Sulaiman tidak pernah kufur, tidak pernah apa mengajarkan sihir Pak. Kenapa Pak tidak pernah mengajarkan sihir? Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yuallimuna an-nasa sihr. Tapi sungguh yang kafir, yang jatuh ke dalam lubang kesyirikan siapa? Yaitu ada sebagian daripada syaitan, kafar yu'allimunan nasa sir, yang mengajarkan manusia apa Pak? Sihir. Jadi gini Pak ceritanya. Di dalam hadis yang lain pada saat itu Pak, ada seseorang akhraja Ibnu Abi Hatim an Abi al-Aliyah annal Yahud sa'alu Nabi. Pada saat itu orang-orang Yahud bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam zamanan an umuri minat Taurat, tentang perkara-perkara dalam Taurat. La yas'alunahu an syai', tidak menanyakan yang lain kecuali di dalam Taurat. Min dzalika illa anzalallahu alaihi ma sa'alu anhu fayakhussuhum falamma ra'au dzalika qala hadza a'lam bima anzala ilaina. Kemudian pada saat itu Pak, di sini mengatakan waqala al-qalbi inna syayatina katabu as-sihra wan niranjiyat tasarrufat takhayyala wa laysat haqiqatan wa huwa akhdhu kasihri wa laysa bihi ala lisani asif. Jadi gini Pak, waqala Kalbi, berkata Imam Kalbi, inna syayatina katabu, sungguh setan-setan Pak, katabu menulis sihir, tentang ajaran sihir. Wan niranjiyat, siapa Pak wan niranjiyat? Wan niranjiyat ini tasarrufat takhayyala wa laysat haqiqatan wa huwa akhdhu kasihri wa laysa bihi ala lisani asib. Hada ma'allama Asib bin Barinhiyat katibun Nabi Sulaiman. Jadi ada apa seorang yang bernama Asib bin Barihya. Asib bin Barihya. Ayah Asib, ayah Asib. Asib Pak ini Asib. Asib bin Barihya. Siapa Asib bin Barihya ini? Para ulama mengatakan bahwasanya Asib bin Barihya, Asib sanes Asepnya Hamzah Sod kemudian Fa, Asib. Pami Asep manaon? Sin Pak Asepnya. Asib bin Barihya katibu Nabiullah Sulaiman, adalah apa? Seorang sekretaris dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian pada saat itu summa dafanuha tahta musallahu hina nazallahu mulkihi. Pada saat itu Asep
bin Barikhya adalah seorang sekretaris daripada Nabi Sulaiman, menuliskan tentang apa namanya itu? Tadi Pak, perkara-perkara tadi. Summa dafanuha tahta musallah. Kemudian apa? Mengubur kitab yang ditulis tadi apa? Tahta musallah, di tempat apa? Di tempat ibadahnya atau musallahnya siapa? Nabi Sulaiman. Nazallahu mulkahu. Walam yash'ur bidzalika Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman tidak mengetahui Pak, pada saat itu. Walamma mata, namun pada saat itu ketika Nabi Sulaiman wafat, istakhrijuhu min tahta musallat. Orang-orang apa? Mengeluarkan kitab tadi, Pak. Mengeluarkan kitab tadi yang ditulis oleh siapa, Pak? Asep bin Barikhya, bukan Asep yang kayak Habib viral di Asep. Asip bin Barikhya, gitu kan? Asip bin Barikhya. Pada saat itu apa? Ketika Nabi Sulaiman wafat, maka apa? Kitab yang tadi dikubur, Pak, langsung dicari kembali, Pak. Wa qalu linnas, kemudian mengatakan kepada orang-orang, innama malakakum Sulaiman bihada, sungguh kerajaan Sulaiman itu ada di dalam buku ini. Fata'allamuhu, maka apa? Belajarlah dari kitab ini, katanya. Falamma alima ulama Bani Israel qalu, ketika para ulama-ulama yang lurus dari Bani Israel mengatakan, ma'adzallah an yakuna hada ilmu Sulaiman, demi Allah mustahil itu adalah apa? Ilmu dari Nabi Sulaiman. Artinya apa? Menandakan ternyata masih ada ulama yang lurus, Pak, dari golongan Bani Israel. Sebagian besarnya kufur, mempelajari mempelajari sihir, kemudian meninggalkan kitab Taurat, dipelajarilah, Pak, sihir tersebut, Pak. Maka para ulama yang lurus, yang Rabbaniunnya mengatakan, ma'adzallah an yakuna hada ilmu Sulaiman, demi Allah. Nah, ma'adzallah itu artinya apa? Auzubillah, kami berlindung, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. An yakuna hada ilmu Sulaiman, ini adalah apa? Kalau kami berlindung kepada Allah bahwasanya ini bukan ilmu Sulaiman. Artinya apa? Bukan yang dimiliki oleh Sulaiman. Wa amma salafu faqala hada ilmu Sulaiman. Adapun Pak, rahib-rahib yang lain mengatakan bahwasanya apa? Ini ilmunya Sulaiman. Wa aqbalu ala ta'limihi, maka mereka langsung mempelajari, Pak, isi dari kitab tersebut. Wa rafadu kataba anbiya'ihi. Kemudian apa? Mereka apa? Wa rafadu kutuba anbiya'ihi. Kemudian apa? Mereka apa? Rafadu itu, Pak, menolak. Artinya apa? Menyingkirkan kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada para nabi. Fafashat al-malamah li Sulaiman falam tazul hadhihi halahum hatta ba'asallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa anzalallahu uzra Sulaiman ala lisani wa anzala bara'atuhu mimma ramyu bihi faqala wattaba'u ma tatlu syayatin wa ala mulki Sulaiman. Itu, Pak. Taib, al-munasabah di sini at-tafsiru wal bayan. Nabaza al-yahudu katiballahi wattaba fariqun min ahbarihim wa ulama'ihim alladina nabadhu at-taurat as-sihra wa syu'udata fi zamani mulki Sulaiman lianna syayatina kanu yastarikuna sam'a minas sama. Jadi gini, Pak, ketika pada saat itu, Pak, urusan-urusan dijelaskan, urusan-urusan yang terjadi, apapun yang terjadi pada alam dunia ini, setan-setan pada saat itu, Pak, masih memiliki apa? Tempat untuk mendengar perbicaraan antara Allah dengan malaikat tentang takdir maqadir seluruh, Pak. Bisa disebutkan lianna syayatina kanu yastarikuna sam'a minas sama. Mereka apa? Mencuri-curi, Pak, pendengaran pembicaraan yang di langit. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala ketika apa? Apakah Allah tahu, Pak? Allah tahu. Tapi ini apa? Menjadi sebuah kisah, Pak. Yastarikuna sam'a minas sama wa yadummuna ilaihi akadzib summa yalqunaha al-kahina. Kemudian, Pak, ketika para setan itu apa? Mendengar pembicaraan antara Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat, kemudian apa? Setan tersebut apa? Menginformasikan kepada siapa? Kahina atau tukang sihir, tukang dukun, Pak. Kemudian syarat daripada setan untuk apa? Agar informasi akan terjadi kepada si fulan, maka si tukang dukunnya buat syirik, dan orang yang apa datang kepada tukang dukun dibuat syirik. Fayu'allimunaha an-nas fayaqulu inna hadza ilma syaitan. Kemudian inna hadza ilma Sulaiman. Kemudian apa? Setan mengajarkan bahwasanya ini adalah apa? Ilmu daripada Sulaiman. Wa qama Malik as-Sulaiman bihada faradallahu alaihim bi anna Sulaiman ma fa'ala dzalik. Kemudian disebutkan oleh para ulama, faradallahu alaihim,
Allah Subhanahu wa taala apa? Faradda artinya apa? Radda apa? Bukan menolak, artinya apa? Membantah. Faradallahu alaihim bi anna Sulaiman ma fa'ala dzalik. Allah Subhanahu wa taala membantah bahwasanya Nabi Sulaiman alaihissalam itu tidak pernah melakukan seperti itu. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sir." Tapi yang kafir itu siapa? Setan yang mengajarkan apa? Yang mengajarkan manusia sihir. Wa ma amila Sulaiman bisihir, sungguh Sulaiman itu disebutkan oleh para ulama apa? Tidak pernah mengajarkan sihir. Walakinna syayatina humul ladzina kafaru bittiba' sir wa tadwinahu wa ta'limahun nasa ala waji idrari wal igwan. Tapi sungguh Pak, yang kafir itu siapa? Yaitu setan-setan tadi Pak. Mereka apa? Ketika mendengar pembicaraan Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikat. Mengapa bittiba' sir? Mereka mempelajari sihir, wa tadwinahu menulis Pak, wa ta'limahu mengajarkan kepada manusia ala wajil idrari wal igwa. Untuk apa tujuannya? Untuk memadarotkan manusia. Wa nisbatu ila Sulaiman ala wajil kadzib wa jahdi nubuwatihi. Namun ketika mereka mengajarkan kepada manusia, kepada orang-orang Yahudi pada saat itu, dinisbatkan bahwasanya ini ilmu siapa? Ilmu Nabi Sulaiman, dengan cara mendustakan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Wa yu'allimunahum ma anzala 'alal malakaini bi Babil. Kemudian apa? Mereka apa di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sir wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut." Di sini dijelaskan oleh para ulama apa? Ma anzala 'alal malakain bi Babil. Apa saja yang Allah Subhanahu wa taala turunkan alal malaikain kepada dua malaikat di Babil. Di mana Pak di Babil? Di Babilonia. Di mana Babilonia itu? Di Irak. Sanes Jepang Pak. Di Irak Pak. Di Irak ya. Jadi Irak itu apa? Babilonia itu termasuk apa? Terkenal menjadi apa? Tempat kota sihir. Nah, di sini apa? Di sini sebutkan apa? Ma anzala 'alal malaikain bi Babil wa huma Harut wa Marut. Disebutkan siapa mereka tersebut, yaitu Harut dan juga wa Marut. Wa huma busyrani salihani qanitani. Yang sebenarnya Harut dan Marut ini apa? Keduanya apa? Tidak pernah melakukan kekufuran, tidak pernah melakukan penyimpangan. Atlaqan nas 'alaihima malakaini bi mim babi syabhi. Wa qara Hasan al-Basri malakaini bi kasril lam tashbihan bil muluki fil khalqi wasima'ul kalimah. Wa kana hadha al malakani yu'allimana an-nasa sir alladhi kasarat fununahu al gharibah fi asrihim liyatamakkanu minat tamyizi bainahu wa bainal mu'jizah. Jadi tujuannya Pak, dua malaikat ini Pak, yaitu Harut dan Marut, mengajarkan sihir ini Pak, bukan tujuannya untuk apa Pak? Dijelaskan di sini. Wa kana hadzal malakan, sungguh dua malaikat ini yu'allimana an-nasa sihra alladzi kasurat fununahu al-ghariba, yang dimana banyak sekali macam-macamnya Pak daripada sihir ini. Santet mah Pak, kemudian apa lagi Pak? Banyak gitu kan. Maka di sini apa? Fi asrim, pada zaman tersebut apa tujuannya? Liyatamakkanu minat tamyizi bainahu wa bainal mu'jizah, untuk membedakan katanya mana sihir dan mana mukjizat. Jadi dua malaikat ini mengajarkan kepada orang soleh, apa tujuannya Pak? Untuk membedakan Pak, bukan untuk disalahgunakan. Apa tujuannya di sini? Liyatamakkanu minat tamyizi bainahu wa bainal mukjizah, untuk membedakan mana sihir dan mana mukjizat. Faya'rafu annal ladzina yad'una an-nubuwah minas sihri kadziban innama hum sihra. Kemudian apa? Ketika mereka sudah mengetahui bahwasanya ini ciri-ciri daripada sihir, maka apa? Mereka langsung mendustakan. Artinya ini benar sihir. La anbiya, bukan seorang nabi. Wa qad kana ta'limuhuma as-sihra bil ilham duna muallim. Karena kenapa? Karena sungguh bahwasanya mukjizat itu apa? Adalah suatu peristiwa yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang nabi. Apa tujuannya Pak? Untuk membenarkan kenabiannya.
Wa huwal maksud bil inzal alladhi anzala alaihi ma kana min jinsi sihir la ainihi. Walakin, nah tapi di sini disebutkan akan tetapi katanya Pak, hadaini malakaini ittaba'a fi ta'limi sihri sabil indar wa tahdir. Ketika dua malaikat ini apa mengajarkan sihir ini apa tujuannya untuk sebagai peringatan saja, tahdir. Fala yu'allimani ahadan minan nas, tidak pernah mengajarkan kepada orang-orang hatta yaqula lahu, sampai dikatakan kepada mereka innama nahnu ibtila'a wa ikhtibara minallahi azza wa jalla fala ta'mal bisihri wala ta'taqid ta'sirahu. Maka mereka mengatakan sungguh kami apa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, fala ta'mal jangan pernah melakukan apa perbuatan praktek sihir ini, wala ta'taqid ta'sirahu wa illa kunta kafiron. Kalau misalkan Anda apa namanya itu melakukan praktek sihir, maka apa? Akan terjerumus, akan masuk ke dalam apa? Lubang kekafiran. Maka di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Di antara praktek pesihiran apa? Mereka mempelajari bagaimana caranya memisahkan antara suami dengan istri. Gitunya. Jadi ketika misalkan ada seseorang Pak yang memang apa ingin menikahi istri daripada orang lain, terkadang Pak mereka apa meminta bantuan kepada jin. Apa tujuannya? Fayata'allamuna minhuma, mereka mempelajari keduanya untuk apa? Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Tujuannya untuk apa? Untuk memisahkan antara seorang suami dengan istrinya Pak. Kalau misalkan Pak kita contoh Pak, ada satu kitab Pak, kitab tentang perdukunan. Apa nama kitabnya Pak? Yang sering saya sampaikan, kitab Syamsul Ma'arif. Itu kitab Syamsul Ma'arif itu adalah kitab walaupun tulisannya tulisan Arab Pak, tapi itu bukan kitab tentang syariah, bukan kitab tentang bagaimana akidah dan sebagainya, justru balik Pak. Kitab Syamsul Ma'arif itu adalah salah satu kitab sihir Pak. Kalau misalkan kita Pak ingin membacanya, misalkan contoh di dalam kitab tersebut Pak yang pernah saya baca, idza aradta an takuna mahbubataka yuhibbuka, kalaulah misalkan Anda menginginkan agar orang yang Anda cintai itu mencintai Anda, peletlah gitu Pak. Faj'al, maka buatlah katanya mengambil beberapa helai daripada rambut atau misalkan yang tertinggal dari wanita tersebut. Kemudian nanti waktu tulis katanya Pak di dalam satu kertas, ada semua di situ dituliskan, tulis kaki Pak. Setelah itu disatukan. Nah, nanti di situ disebutkan mantranya apa saja Pak. Artinya para ulama ketika membahas tentang kitab Syamsul Ma'arif, maka para ulama dengan tegas agar orang-orang itu jangan pernah membacanya. Kenapa Pak? Kemudian terjemah ke naon? Bahaya Pak. Anu tadina ngawas Quran, ieu mah sada ilmu hikmah cenah Pak. Tah gitu kan nya. Alasanna teh ieu tulisan Arab cenah. Anu nulisna ge orang Arab tuh tinggal cenah kan gitu kan. Tapi itu justru bukan bukan kitab tentang syariat, tapi apa Pak? Kitab tentang kesyirikan. Banyak sekali Pak. Di antara simbol-simbolnya Pak ada bintang tibalik Pak. Gitu kan. Di antara simbol-simbolnya ada apa Pak? Ada bintang terbalik, kemudian ada gambar yang berbentuk keong siga Naruto Pak. Nah itu kan. Jadi di sini disebutkan wasihru fil haqiqati la yu'assiru bitab'ihi wala biquwatin zatihi fihi fala yahdus ad-darar minhu illa bi amrillahi wa iradatihi. Ketika sihir itu Pak ada praktek sihir Pak. Sungguh sebenarnya Pak di sini kata Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka mempelajari sihir itu wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Sebelumnya fa yata'allamuna minhum ma yufarriquna bi bainal mar'i wa zawji wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Ketika mereka melakukan praktek perdukunan Pak, ketika terjadinya itu atas izin Allah tidak Pak? Atas izin Allah. Dan tidak terjadi pun di sini disebutkan atas izin Allah pula. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Kecuali semuanya itu kecuali atas izin Allah. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Kenapa mereka mempelajari sesuatu yang memadaratkan bagi mereka, bukan bermanfaat Pak. Ketika seseorang Pak mempelajari ilmu sihir Pak,
mempelajari ilmu praktek perdukunan, kebal dan sebagainya, justru yang terjadi apa? Yang terjadi itu memadorotkan mereka, Pak. Kenapa? Ketika seseorang mempelajari ilmu bagaimana kebal dan sebagainya, Pak, justru yang paling pertama kali, Pak, yang paling pertama kali bagaimana orang tersebut dibuat syirik, Pak. Itu, Pak. Misalkan contoh, Pak. Ari saum, Pak. Naon Pak hartosna saum, Pak? Saum teh kan hartosna al-imsak, menahan dirinya, menahan diri. Kalau misalkan saum yang disyariatkan oleh Islam apa? Al-imsaku min tulu'il fajri ila ghurubis syam. Dari mulai terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari itu saum. Maka Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwasanya saum itu apa tujuannya? La'allakum tatakun. Disebabkan kita menahan lapar dahaga, menahan syahwat, kemudian semua kita tinggalkan karena Allah, maka menjadi orang yang bertakwa. Tapi Pak, biasanya Pak embel-embel Pak, soksna puasa meting, cabi Pak. Ketika puasa yang kalau diniatkan karena Allah pasti menjadi takwa. Tapi kalau puasa diniatkan li ghairillah maka apa Pak? Jatuh kepada kesyirikan Pak. Soksna puasa meting, gitu kan? Artinya apa? Dia hanya makan minum yang putih-putih saja gitu Pak dan sebagainya. Dia tahan dan sebagainya Pak. Berdiam apa namanya itu apa? Beberapa hari Pak di satu tempat dan sebagainya. Kemudian datanglah Pak jin dan sebagainya. Itu dia mengundang sebenarnya apa? Mengundang jin. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum." Sungguh Pak, kebanyakan dari orang Yahudi tersebut artinya apa? Mereka mempelajari praktek tersebut Pak. Tujuannya untuk apa? Untuk memisahkan antara pasangan suami dan juga istri. Tapi yang Allah Subhanahu wa taala firmankan justru tidak manfaat Pak ketika mereka tinggalkan kitab Taurat kemudian mempelajari kitab sihir tadi. Apa tujuannya Pak? Apa maksud Allah Pak? Justru wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka mempelajari hal yang memadaratkan besar bagi mereka dan juga tidak bermanfaat sama sekali Pak untuk mereka. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Kalaulah misalkan Pak mereka mengetahui tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka Pak, tapi yang sungguh sangat luar biasa apa Pak? Mereka menjual kitab Allah apa Taurat dengan praktek perdukunan. Walabi sama syarabi anfusum law kanu ya'lamun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau annahum amanu, walau annal yahuda amanu billah haqqan. Kalaulah orang-orang Yahudi itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang hak, wattaqu dan juga apa bertakwa artinya apa? Ijtinab, menjauhi segala macam apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Wattaquhu bi fi'li ta'ati wa tarki maksiat, yaitu apa? Dengan cara menjauhi hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala larang, yaitu meninggalkan perbuatan maksiat dan melakukan amal-amal ketaatan. Lakana sawaballahi khairan lahum mimma hum alaih. Sungguh pahala Allah Subhanahu wa taala lebih baik dibandingkan atas apa yang mereka lakukan. Laukanu ya'lamuna ma yanfa'uhum. Kalaulah mereka apa mengetahui atas apa yang mereka kerjakan, gitu kan. Jadi saya pernah Pak dulu Pak ketika ada seseorang apa namanya itu Pak katakanlah Pak terkena sihir Pak. Jadi diibaratkan Pak ketika ada orang yang bagaimana caranya apa ilaju minas sihir. Bagaimana caranya menyembuhkan dari praktek sihir. Maka para ulama memberikan Pak kaidah yang pertama yaitu apa? Dengan iksaru biqiraati muawwizatain, dengan cara apa? Memperbanyak bacaan apa surat al-muawwizatain. Apa Pak surat al-muawwizatain? Qul falaq bin nas, itu surat-surat al-muawwizatain. Kenapa? Karena memang surat-surat tersebut apa? Berkaitan tentang ancaman apa musuh-musuh yang memang sengaja menyerang manusia Pak. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Bayangkan Pak. Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita, kul, katakanlah Muhammad atau siapapun, a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada siapa? Tuhannya manusia. Disebutkan lagi malikin nas, rajanya manusia, ilahin nas, sembahannya manusia. Kita meminta kepada Allah Pak perlindungan berlapis-lapis Pak, double Pak.
Tapi itu sungguh yang sangat luar biasa ketika meminta perlindungan yang berlapis-lapis, Pak. Musuhnya cuma satu, Pak. Apa musuhnya, Pak? Min syarril waswasil khannas. Yaitu apa? Dari waswas al khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang selalu apa? Membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Dari mana golongannya? Minal jinnati wan nas. Dari golongan jin dan juga manusia. Para ulama Pak mengibarkan seperti ini, Pak. Ketik sejago-jagonya orang, Pak, dalam bela diri, Pak. Misalkan Pak ada seseorang yang mempelajari apa namanya itu bela diri sampai tingkatan sabuk tertinggi, Pak. Tapi matanya ditutup, Pak. Jago, Pak, gelut nama, Pak. Tapi matanya ditutup. Sajago-jago najalmi, Pak, pami dibongohan eleh tuh, Pak. Eleh, Pak. Dia tidak tahu musuh di mana, Pak. Tapi dia jago untuk bertempur. Biasa dibongohan, Pak, dipengker, dibabuk, Pak, kubalok, dah, kalah dia. Maka diibaratkan, Pak, apakah kita bisa melihat jin, Pak? Tidak, Pak. Tapi jin bisa melihat kita, Pak? Bisa, Pak. Kumaha tu carana, Pak? Maka Allah memberikan perlindungan kepada kita. Kul artinya apa? Kalaulah kita tahu, Pak, manusia itu lemah. Diibaratkan gini, Pak, manusia itu diibaratkan Allah tutup matanya menghadapi musuh yang bisa melihat, Pak. Musuh tiasa ninggal, orang tetiasa, Pak, dirempuk di Pak kumaha. Maka mintalah perlindungan kepada Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Diibaratkan kieu, Pak. Misalkan Pak ada seekor anjing yang sangat luar biasa, apa namanya itu, Pak? Galakna, Pak. Galak luar biasa. Urang sieun, Pak. Sagalak-galakna anjing, Pak, dia akan nurut tidak, Pak, kepada majikan? Nurut. Maka kita katakan kepada majikannya, punten eta asna anjingna. Segarang-garangnya anjing tadi, Pak, kalau kata majikan, maka apa, Pak? Cempek, beres. Maka artinya apa? Kalaulah kita tahu, Pak, musuh kita lebih kuat, musuh kita dalam arti bisa melihat kita dan kita tidak bisa melihat mereka, maka intinya apa? Mintalah perlindungan kepada Allah. Di antaranya para ulama apa? Membaca al-mu'awwizatain tadi ketika as-sobah dan masa. Kapan sobah masa itu, Pak? Ketika pagi-pagi dan sore, atau zikir pagi dan petang. Itu, Pak, di sana. Kemudian yang kedua, Pak, iksaru zikir, memperbanyak zikir, Pak. Ketika seseorang memperbanyak zikir, ketika seorang ingat terus kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut tidak akan pernah bisa diganggu, Pak. Tidak akan pernah bisa diganggu oleh siapa, Pak? Oleh bangsa jin. Karena yang ada itu, Pak, yang ada itu jin ketika mendengar bacaan Quran mereka akan panas secara otomatis. Nah, ini misalkan kia, Pak, ketika ada jalmi, Pak, yang misalkan contoh anna syaiton yajri majridam. Bahwasanya apa? Setan atau jin itu apa? Yajri itu masuk. Nah, gitu kan, aliran darah. Artinya apa? Pada saat itu saya bertanya kepada Syekh, "Ya Syekh, apakah mungkin jin itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia?" "Nam, ya," katanya. "Majro ala dam." Bahkan apa? Mengalir di dalam tubuh. Bahkan Pak, jin pun sama, Pak. Mereka memiliki pasukan-pasukan, mereka memiliki apa? Geng masing-masing, Pak. Ketika misalkan contoh, Pak, ada jin. Misalkan contoh lah, Pak. Ini mereka punya kelompok sendiri. Datang, Pak, ketika ada orang yang mempelajari ilmu yang sama, berbeda aliran, maka akan karos panas, Pak. Gitunya. Silahkan, Pak, tanyakan misalkan kepada orang yang mempelajari ilmu seperti itu. Ketika misalkan bertemu lagi dengan orang yang sama-sama mempelajari ilmu tersebut tapi benten aliran, apa yang terasa? Hawana panas. Kenapa? Karena itu bergesekan antara jin, Pak, di sana. Maka Pak, tidak ada lagi, Pak, ketika misalkan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Meminta perlindungan daripada jin. Karena jin itu sungguh luar biasa, Pak. Mereka bisa melihat kita tidak bisa melihat mereka. Tapi sungguh mereka akan menyesatkan kita sampai kapan, Pak? Sampai kita wafat, Pak. Sampai kapanpun. Artinya, Pak, jin atau setan itu terus akan menggoda kita, Pak. Sampai kapan? Hatta mamat. Jadi ayat ini, Pak, menerangkan apa? Ayat ini menerangkan tentang bahwasanya pada saat itu orang-orang Yahudi, Pak, artinya apa? Menganggap bahwasanya Nabi Sulaiman itu ada seorang kahin, seorang tukang sihir. Kemudian apa? Mereka tinggalkan kitab Taurat mereka. Setelah Nabi Sulaiman wafat,
Kemudian apa? Karena ada satu kitab yang pada saat itu ditulis oleh siapa Pak? Asep bin Asif, bukan Asepnya. Aduh kayak iya deh Pak. Asif Pak. Asif siapa Pak? Di sini mana tadi Asif bin mana namanya tehnya sedap. Mana? Oh ini Asif bin Barihya. Asif bin Barihya. Asif bin Barihya. Maka apa setelah wafat pada itu Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman tidak mengetahui pada saat itu Pak. Digali kembali Pak, dipelajari, kemudian apa diajarkan kepada manusia dan sampai sekarang Pak prakteknya. Hanya Pak, kalau dulu apa jin itu memiliki tempat yang apa namanya itu mereka bisa mendengar pembicaraan Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikat, namun ternyata di dalam surat Al-Jin Pak justru sebaliknya Pak. Apa? Allah Subhanahu wa taala menutup Pak, menutup tempat-tempat mereka, bahkan Allah Subhanahu wa taala apa Pak lempar dengan apa Pak? Dengan bintang-bintang. Nah, itu Pak mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Pak Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita Pak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita Pak. Karena sungguh Pak bimbingan yang paling sangat luar biasa itu adalah bimbingan daripada Al-Qur'an. Jadi kalau misalkan apa jin-jin dulu itu mereka bisa mendengar dengan mengatakan wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sama'. Ketika pada itu apa mereka memiliki apa maq'id. Apa maq'id Pak? Tempat-tempat untuk tadi Pak mencuri apa? Pembicaraan Allah dengan malaikat. Wa may yastamil ana yajid lahu shihaban rasada. Ketika seorang ingin saja Pak kembali lagi ke tempat tersebut, maka apa? Allah lempari dengan bintang-bintang. Artinya langsung membakar diri mereka Pak. Maka pada saat itu Pak sampai hari ini tidak ada lagi Pak bangsa jin dan setan apa yang mengetahui tentang alam gaib. Tidak mengetahui Pak mereka. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah tutup Pak tempat tersebut. Itu Pak mungkin Pak yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan karena khairul a'mal adwamuha. Sebaik-baik daripada amal itu adalah yang istiqomah. Dan insyaallah pada pertemuan selanjutnya di ayat 104 kita akan membahas tentang adabul khitab ma'an nabi wa masdarul ikhtisasi bi rasul. Itu apa bagaimana adab berbicara kepada para nabi atau anbiya, atau misalkan adab kita membaca hadis gitu Pak. Adab kita membaca hadis seperti apa Pak? Insyaallah itu akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Naktafi bihada qadar, aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.